Pemirsa, 3 orang terluka setelah sebuah mobil menabrak warung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Sebuah mobil sedan menabrak warung milik warga di Jalan Gubernur Sewaka, Tasikmalaya, Jawa Barat pagi tadi. Kejadian bermula saat mobil yang membawa sepasang kekasih melaju dari arah Linggajaya menuju Kawalu. Kemudian pasangan muda-mudi ini berebut setir mobil dan akhirnya menabrak warung. Akibatnya mobil rusak parah dan 3 orang terluka, yakni anak pemilik warung berusia 6 tahun dan 2 orang dalam mobil sedan. Polisi yang datang ke lokasi menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam mobil. Istri saya sama anak saya. Terus lagi ngapain? Lagi tidur. Terus kemudian Saya mah lagi keluar, kemudian datang mobil ini yang oleng sini, nabrak. Ada yang luka? Ada anak saya ininya, kepalanya. Bocor? Enggak bocor mah, cacat gitu. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini, termasuk melakukan tes urin terhadap pengendara mobil. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak mobil yang tengah parkir di Gianyar, Bali. Seorang supir pick-up terluka akibat tergencet pintu mobil. Mengantuk selalu menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti yang dialami oleh Ida Bagus Putu, sopir pick-up berusia 48 tahun, terlibat kecelakaan akibat menabrak mobil yang tengah parkir di Jalan Raya Pacung Bitera, Gianyar, Bali. Proses evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung dramatis karena harus hati-hati membongkar pintu pick-up untuk menyelamatkan korban yang tergencet. Korban selamat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Pengendara kembali diingatkan untuk tidak memaksakan diri jika mengantuk atau kelelahan karena bisa berakibat fatal. Kita ke informasi lain, pemirsa, sekelompok massa tidak dikenal menyerang pesantren As-Sunnah di Bageknyake, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat dini hari tadi. Penyerangan diduga karena tersebarnya potongan video pengajar pesantren yang melecehkan sejumlah makam leluhur di Lombok. Pondok pesantren As-Sunnah di kawasan Bageknyake, Aikmel, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas As-Sunnah, kemudian membakar bangunan masjid milik kelompok As-Sunnah yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sebelumnya publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah yang menyebut sejumlah nama makam keramat di Lombok dengan menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan atau menghina. Juga kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Dan kemudian yang mana akibat adanya video yang dipotong kemudian disebarkan menjadi viral sehingga muncul gerakan masyarakat malam tadi. Informasinya berapa orang untuk kemudian? Informasi di lapangan tadi jam 2.30 itu kelompok masyarakat ini kurang lebih 300-an orang. Selain menyelidiki kasus penyerangan, polisi juga mendalami adanya kasus ujaran kebencian. Sementara hingga siang tadi, suasana di pondok pesantren sudah kondusif dan para santri tetap beraktivitas normal. Dari Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren As-Sunnah, Ustadz Mizan Kutsiah, mengklarifikasi ceramahnya yang diduga menyinggung pihak lain. Klarifikasi tersebut ditayangkan kanal YouTube MQH TV. Kita niki sedang mendapat ujian dan difitnah. Ya, sedang ramai sekarang niki, maka perlu kita klarifikasi
ya kepada seluruh jamaah masyarakat Lombok, NTB dan semisalnya. Ya, pertama terjadi pemotongan video. Ya, terjadi apa? Pemotongan video. Video pengajian kita di Dasam Bantek tahun 2020. Nah, ketika kita menyebutkan ya dulu kita ziarah ke beberapa kuburan dan makam. Ya, lalu kita sebut ya salah satunya disebut yaitu tentang ada salah satu makam yang namanya apa, kan aneh kita dengar gitu loh. Ya, itu yang dipotong. Ya, maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat apa? Fitnah. Membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang. Tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala yang dari Pelencong. Ya, jadi apa? Pemotongan video. Dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk apa? Menghina. Ya, ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Ya, maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah. Banyak orang apa, marah. Ya wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita apa? Kita menjelekkan padahal kita menyebut peristiwa. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dimaklumi dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah, karena kita ini tidak lepas dari apa? Kesalahan. Dan tidak ada sama sekali niat untuk kita apa? Mau menghinakan. Tidak ada sama sekali. Dan pelunggu-pelunggu saksi jadi semua bahwasanya memang seperti itulah yang disampaikan oleh siapa? Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala. Saya kira demikian klarifikasi niki. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Pemirsa, polisi telah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret nama Bahar bin Smith. Rencananya Bahar akan diperiksa besok Senin 3 Januari 2022. Penyidik Polda Jawa Barat terus mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan nama Bahar bin Smith. Terlapor Bahar bin Smith rencananya akan diperiksa besok Senin 3 Januari 2022. Namun hingga kini penyidik masih menunggu konfirmasi dari Bahar bin Smith untuk memastikan kedatangannya. Pemanggilan pemeriksaan Bahar dilakukan usai polisi menggelar perkara kasus ini. Dalam pengembangan, polisi juga akan meminta keterangan dari TR, pengunggah video ceramah Bahar bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian. Rencana pemeriksaan BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah kita kirimkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara TR. Video ceramah Bahar bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian beredar pada 11 Desember 2021. Video ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena lokasi ceramah berada di wilayah Jawa Barat, maka kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kasus dugaan ujaran kebencian Bahar bin Smith terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terus berlanjut. Setelah didatangi polisi, Bahar bin Smith juga didatangi Jenderal TNI yang meminta Bahar untuk tidak menyebar ceramah provokatif. Baru-baru ini video perdebatan Bahar bin Smith dengan seorang anggota TNI viral di media sosial. Belakangan diketahui anggota TNI tersebut adalah Brigjen Ahmad Fauzi dan Rem 061 Surya Kencana. Bahar yang masih dalam kondisi emosional kembali menyinggung soal Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya ngasih ceramah, tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Betul. Itu ranah kita.
Dalam video, Brigjen Ahmad meminta Bahar menjaga ucapannya saat berceramah. Perdebatan pun berakhir saat Bahar memastikan akan datang ke Polda Jabar. Sebelumnya, penyidik Polda Jabar mendatangi rumah Bahar untuk memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar. Bahar rencananya akan diperiksa Senin 3 Januari mendatang. Terkait kasus ujaran kebencian, polisi telah memeriksa 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga saksi yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik, dan YouTube, serta laptop juga disita polisi dari kediaman TR selaku pengunggah ceramah Bahar bin Smith. Polisi juga membagi 2 lokasi kejadian, yakni di Bandung dan Garut, tempat Bahar Smith diduga berceramah berisi ujaran kebencian. Surat panggilan sudah diterima dan Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Selain ujaran kebencian, Bahar juga diduga melanggar Undang-Undang ITE karena selain di depan jemaah, ceramahnya juga diunggah di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap 3 pemuda yang terlibat tawuran saat merayakan pergantian tahun baru. Tawuran antar pemuda terjadi di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja ini terekam kamera pengawas CCTV. 2 kelompok remaja saling serang di tengah permukiman padat penduduk Jalan Kartini 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah seorang warga yang berusaha melerai justru menjadi sasaran penyerangan. Tawuran ini terjadi saat malam pergantian tahun. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus 3 pemuda yang terlibat tawuran. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Kartini dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam. Berawal dari kumpul-kumpul, jadi mereka ini sebelah-sebelahan gang aja. Jadi yang sini ada dari teman dari luar, yang kelompok satunya ada dari luar juga. Mereka pertamanya kumpul-kumpul, kemudian ada yang mengajak via medsos, ayo jadiin. Akhirnya karena kami patroli terus, mereka melakukan itu pukul 4 pagi menjelang subuh. Jadi ketika itu kami masih berpatroli di sekitar Jalan Karanganyar Raya. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tawuran di Kartini Dalam 13. Kemudian kami langsung meluncur ke sana. Saat kami ke sana, kami amankan 3 orang pemuda. Setelah kami interogasi, kami perdalam. Kemudian kami sisir lokasi, kami menemukan 11 celurit, kemudian 1 sarung celurit, 1 pedang, dan HP yang digunakan untuk janjian. Seperti itu. Nah ini warga luar dari Kartini atau gimana Bang? Itu memang? Itu gabungan, jadi ada warga dalamnya juga, ada warga luarnya juga. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku tawuran lainnya yang buron setelah tawuran. Kawasan Sawah Besar merupakan lokasi yang rawan akan aksi tawuran antar remaja yang kerap meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Meski gagal menjadi juara, Timnas Indonesia menyabet 3 penghargaan Piala AFF. Kami akan kembali sesaat lagi.